Ayah, memang kita jarang ketemu. Hanya sedikit waktu yang kita habiskan untuk bersama. Tiap hari kita rindu Ayah. Terima kasih Ayah, karena Ayah sudah berjuang mencari nafkah untuk kami. Sorry. Ya itu yang bikin aku down, aku sedih, itu yang bikin aku down. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel with me Meila Mega FH. But before we start, don't forget to subscribe my YouTube channel and nyalain loncengnya ya bunda, karena subscribe itu gratis. Perjalanan hidup yang kini kau lalui, ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Halo semua, welcome back again to my YouTube channel with me Meila Mega FH. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Kita saling mendoakan ya, semoga kita sama baik-baik aja dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. So di video kali ini agak berbeda ya dengan video-video aku sebelumnya. Aku nggak bakal sharing masalah kecantikan, ngasih tips-tips ataupun review barang, tapi aku mau sharing about my true story about long distance relationship atau yang lebih kita kenal dengan LDR. Dan tujuan aku bikin video ini yaitu aku mau ngasih semangat dan juga motivasi buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama dengan apa yang aku alami juga sekarang. Aku tahu banget ya di luar sana banyak banget, mungkin ratusan atau ribuan bahkan jutaan orang-orang yang lagi galau, gelisah ataupun resah karena LDR ini. So mudah-mudahan video aku bisa memberikan sedikit pencerahan buat kalian agar kalian tetap semangat dan sabar menjalani hubungan LDR ini, hubungan jarak jauh ini. Singkat cerita, aku udah menjalani LDR ini selama 14 tahun. Wow, it's really a long time, bener-bener waktu yang sangat panjang ya. Jadi aku sih nikah baru 8 tahun ya. Jadi sebelum nikah yang 6 tahun itu kita juga merasakan LDR juga gitu. Soalnya aku tetap stay di Bandung dan dia kuliah di Jogja. I know bukan hal yang mudah untuk menjalani hubungan jarak jauh ini. Mungkin pas waktu masa-masa pacaran ya, aku dulu masih sibuk dengan kuliah aku, dengan kerjaan aku. Jadi aku gak terlalu fokus ke masalah pacaran itu ya. Jadi gak terlalu dipikirin kita LDRan. Tapi kalau sekarang 8 tahun sudah kita nikah, kerasa berat banget. Beratnya kenapa? Karena yang namanya rumah tangga, seorang istri jadi pastinya butuh pendamping yang selalu ada di sampingnya. Jadi yang bisa bersama-sama kita saling berbagi, saling share gitu. Kalau kita ada masalah, kita ada keluh kesah kita setiap hari, dia ada tempat untuk mengadu lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau pasangan kita sendiri jauh, rasanya tuh kayak kayak Odading Mang Oleh. Bener kayak gitu banget. Rasanya kayak menjadi Iron Man banget.
kamu nyaut aja. Tapi seiringnya waktu, aku sama pasangan aku, kita bisa sama-sama belajar, bisa-bisa apa ya, sama-sama bisa sama-sama saling survive ya. Jadi sampai hubungan kita tuh bisa bertahan sampai detik ini, sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini juga aku mau sharing ya. Jadi hal apa sih yang harus kita lakukan supaya hubungan kita tetap bertahan walaupun terpisah oleh jarak. So, terus pantengin sampai akhir ya, don't be skip. Banyak yang bilang hal yang paling utama yang harus kita lakukan agar hubungan LDRan kita bisa berjalan lancar adalah harus saling percaya. Ya memang betul, tapi it's so really hard, bener-bener susah buat saling percaya. Yang udah ngalamin LDR pasti ngerasa oke, kita bisa kita bisa say oke, aku percaya kamu, tapi dalam hati tuh pasti ada unek-unek kayak beneran gak sih dia bener-bener jaga kepercayaan kita, beneran gak sih dia gak kayak gini, gak kayak gitu. Pasti kan hati kita gak tenang. Jadi I say that kalau saling percaya itu bukan hal yang tepat ya. Jadi yang aku lakukan selama ini supaya aku bisa merasa lebih tenang, lebih gak banyak pikiran, yaitu menyerahkan semua cinta aku ke Sang Maha Cinta. Nah, maksudnya apa sih? Kok ribet banget bahasanya? Jadi kayak gini ya, simpelnya tiap sholat aku selalu berdoa. Jadi ya Allah, aku minta jaga dia, jaga perasaan dia, jaga hati dia, jangan jauhkan pandangan dia dari perempuan-perempuan lain. Aku selalu berdoa seperti itu. Jadi intinya kita tuh minta kepada Allah, Sang Maha pemilik hati, Sang Maha dia jadi kalau kita minta ke orang kan pasti ingkar ya, tapi aku yakin kalau kita mintanya ke Allah, Allah pasti akan jaga. Nah, itu hal yang buat aku tenang sampai hari ini, sampai detik ini, dan buat aku tenang dan buat aku makin percaya kalau pasangan aku itu orangnya baik, dia setia walaupun dia jauh dari aku. Aku nggak tahu dia seperti apa di sana, aku nggak tahu dia ngapain, tapi hati tuh rasanya tenang gitu. Jadi aku yakinlah dia nggak bakal ngapa-ngapain, dia nggak bakal macam-macam. Kenapa? Karena sudah ada Allah yang menjaga dia. Dan teman-teman juga bisa ikutin ya cara aku. Apa sayangku? Tutupin nama lu. Jadi bisa ikutin cara-cara aku ya. Jadi apapun agama kalian, jadi berdoa menurut kepercayaan kalian. Intinya titipkan cinta kalian, titipkan dia pada Sang Pencipta. Nah, walaupun kalian banyak dengar selentingan-selentingan yang gak enak soal negatifnya apa sih hubungan jarak jauh itu, aku yakin kalian bakalan tetap bertahan, kalian bakalan tetap positif thinking kepada pasangan kalian kalau kalian menitipkan perasaan kalian atau menitipkan pasangan kalian kepada Sang Pencipta. Dan aku yakin walaupun kalian banyak nonton sinetron yang banyak cerita selingkuhnya itu ya, yang soundtracknya tuh gimana lagunya? Tahu nggak Dede? Saking banyak tayang di iklan ya, itu lewat terus sinetronnya itu, makanya sampai hafal anakku lagu soundtracknya. Dan ngantuk ya kamu. Dan hal kedua yang harus kita lakukan agar hubungan kita tetap berjalan lancar, tetap adem ayem walaupun kita jauhan, walaupun kita terpisah jarak, adalah kita harus mengingatkan untuk saling bersyukur. Nah, jadi gimana sih yang dimaksud dengan mengingatkan saling bersyukur itu? Seperti ini ya, aku tuh kadang sering ngerasa down juga ya, ngerasa butuh banget dia. Kadang banyak momen-momen dimana aku butuh dia, tapi dia nggak ada. Seperti waktu Lebaran Idul Fitri tahun kemarin, tahun sebelumnya kita nggak dia ada di sana kan, yang namanya pekerja udah di offshore, dia pulangnya sesuai jadwalnya ya. Kalau dia jadwal off baru dia bisa pulang. Dan kerasa, mungkin aku ngerasa oke lah nggak apa-apa, tapi kadang kalau ngelihat anak aku ya, dia ngelihat
apa yang ngelihat yang lain bisa berkumpul dengan ayahnya, bisa bareng-bareng, tapi dia enggak. Itu yang bikin sorry ya, itu yang bikin aku down, aku sedih, itu yang bikin aku down. Selain itu banyak juga lah momen-momen dimana ketika aku pengen dia ada tapi dia nggak ada, itu yang buat aku down. Tapi dia selalu mengingatkan aku untuk bersyukur. Dia bilang kita harus bersyukur di saat yang susah seperti ini. Allah masih memberi jalan kita, masih ngasih kita jalan untuk tetap bisa mencari nafkah buat menghidupi aku dan juga anak-anak aku. Dia juga mengingatkan aku untuk tetap bersyukur. Kita masih bisa bertemu ya, walaupun sebulan sekali, walaupun 2 minggu sekali, walaupun kadang 3 minggu sekali, kita masih tetap bisa bertemu ya. Jadi bayangkan dengan mereka seperti para istri pengabdi negara, mereka mungkin 1 tahun baru bisa ketemu, atau mungkin yang kerjanya di pelayaran beberapa bulan baru bisa ketemu. Aku tuh cuma bentar ya, kebilangnya hanya hitungan bulan lah, sebulan atau hitungan minggu. Jadi mikirnya tuh jadi jadi bersyukur dengan apa yang udah kita dapat gitu. Jadi dengan kita bersyukur seperti itu, oh iya, aku pun jadi langsung ngerasa ngerasa plong, ngerasa nggak down lagi. Jadi dengan bersyukur seperti itu rasanya tuh lebih plong ya, lebih lega, kita nggak ngerasa down lagi. Kita kenapa aku bilang apa dek tuh bunda jangan makan bisa gendut katanya. Jadi gitu, dia kalau lagi ngemil dia sambil ngeliat aku, jangan makan, takut aku gemuk. Soalnya kalau dia makan pasti aku mintain ya, pasti bunda minta ya. Oke, kembali ke laptop, kembali ke cerita ya. Jadi gini ya, intinya di luar sana banyak banget orang yang susahnya minta ampun buat buat nyari kerja, buat menghidupi keluarga mereka. Iya, bunda nggak makan sayang, bunda nggak bakal makannya biar kurus ya. Jadi aku tuh termasuk orang yang beruntung. Jadi Allah masih ngasih kemudahan untuk mencari rezeki, Allah masih ngasih kemudahan buat aku sama anak-anak aku makan, itu dengan cara suami aku kerja di sana gitu. Jadi dia di sana itu bukan untuk aku bukan untuk aku sesali, bukan untuk aku tangisi, bukan untuk aku bikin kesel atau aku selalu marah-marahin dia karena dia jauh. Karena aku pun tahu gitu, dia juga nggak mau sebenarnya jauh, dia juga nggak mau jauh dari aku, ya jauh dari anak-anak. Tapi gimana lagi, dia di sana untuk melaksanakan tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga. Bersih. Dan sometimes ya keadaan tuh berbalik 360 derajat. Jadi kadang juga aku yang mengingatkan dia untuk bersyukur. Ada kalanya dia juga merasa mungkin sedikit tertekan karena masalah pekerjaan ya. Terus karena dia di sana kan dalam waktu yang cukup lama berada di lapangan, mungkin menimbulkan stres yang cukup besar juga. Dia selalu bilang kangen anak-anak, pengen pulang, pengen ketemu. Aku selalu menguatkan dia, be strong ya, tetap kuat ya. Jadi kamu pasti bisa lah, nggak bakal lama, bentar lagi juga kita ketemu. Aku selalu nguatin dia seperti itu. Bersyukur ya, jangan lupa Allah masih ngasih kesempatan buat ayah cari rezeki yang halal walaupun harus jauh dari anak-anak. Insya Allah kita capek di sini, kita banyak pisah di sini, tapi kita nanti akan saling membahagiakan di akhirat kelak. Aku selalu bilang seperti itu ke dia. Jadi intinya ya itu, saling mengingatkan untuk bersyukur. Kalau kita udah udah sama-sama bersyukur, pasti kita juga akan merasa tenang, gak bakal ngelihat ke kiri dan ke kanan lagi. Jadi nggak bakal nengok enaknya orang lain kayak gini, enaknya yang lain kayak gini. Kita tetap fokus sama hidup kita sendiri. Dan yang ketiga, poin ketiga yang harus kalian lakukan untuk tetap bertahan di hubungan jarak jauh ini adalah selalu belajar untuk ikhlas. Ikhlas ini memang sulit ya, banyak yang bilang
proses belajar untuk ikhlas itu seumur hidup. Ya, memang betul seperti itu. Aku juga belajar ikhlas tuh susah-susah gampang ya. Oh my god, dia guntingin boneka, jangan dong sayang. Jangan diguntingin ya. Dia tuh doyan banget gunting-guntingin barang, sampai baju dia sendiri pun dia guntingin. Ya ampun Dede. Well, jadi yang dimaksud ikhlas di sini adalah sebagai manusia kita kan selalu berangan-angan, banyak keinginan, aku tuh pengen begini, pengen begitu, tapi kita tuh hanya bisa mendesain cita-cita kita. Jadi kita tuh seperti membuat cita-cita kita seperti ini, seperti plan A, plan B, plan C. Tapi ingat, masih ada Allah yang mengatur semuanya. Gak semua keinginan kita itu bisa terwujud. Nah, jadi ketika keinginan kita nggak terwujud, kita mencoba ikhlas, kita mencoba untuk lebih legowo. Karena apa? Karena manusia tuh hanya bisa mendesain cita-cita, tapi Allah lah yang mendesain kehidupan kita dengan penuh cinta. Yakin yang Allah berikan pasti akan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Simpelnya sih kayak gini. Jadi udah ngerasain LDR selama 6 tahunnya waktu masa-masa pacaran, jadi kita berharapnya udah nikah tuh kita bareng-bareng terus gitu, kita nggak kepisah lagi, terus sama-sama. Tadinya kan seperti ini gitu, kita ditakdirkan untuk terpisah jarak lagi gitu. Aku di sini ya di Bandung, dan dia tuh pindah-pindah tempatnya tergantung kerjaannya ada di mana ya. Kalau sekarang dia tuh lagi ada di Jambi udah sebulan ini ya. Mudah-mudahan kerjaannya cepat beres dan bisa pulang ya. Amin, bisa kumpul bareng-bareng lagi. Jadi itu ya ikhlas, dia ikhlas menjalaninya karena dia mempunyai tanggung jawab. Ya benar juga ikhlas. Jadi suami aku ikhlas di sana menjalani hari-hari dia sendiri tanpa aku, tanpa anak-anak. Karena dia tuh punya tanggung jawab untuk menafkahi aku dan juga anak-anak. Nah, aku juga di sini ikhlas menjalani hari-hari aku tanpa suami aku, karena dia di sana juga sedang berjuang, aku tuh kadang ngerasa seorang suami yang pergi untuk bekerja tuh dia berjihad. Walaupun kerjanya walaupun kerjanya ya yang dekat pun ya, buat teman-teman semua yang punya suami yang kerjanya dekat pun, kalian selalu menganggap suami kalian mencari nafkah tuh jadi yang namanya seorang suami atau seorang pemimpin keluarga, ketika dia sedang mencari nafkah, dia mengorbankan segala sesuatunya, bukan hanya waktu dan tenaga, tapi juga nyawanya. Dimanapun dan apapun pasti akan banyak rintangannya dan juga akan banyak tantangannya yang bisa mengancam nyawa suami kalian. Jadi selama suami kalian bekerja, banyak-banyak doain dia ya, supaya dia terus diberikan keselamatan oleh Allah. Seperti suami aku ya, kadang dia kan berangkat menggunakan pesawat, terus kadang juga dia kalau ke offshore kan pakai kapal gitu. Jadi itu yang bikin aku was-was ya. Bikin gak tenang lah. Belum lagi kerjaan dia di sana kan, dia banyak hal-hal yang aku khawatirkan dari dia, tapi dia selalu menghibur aku. Dia selalu bilang yang namanya mau tuh Allah yang menentukan. Jadi jangankan yang naik pesawat, jangankan yang naik kapal, orangnya lagi jalan pun ketendang batu, kemontok batu, dia bisa meninggal gitu. Jadi nggak perlu khawatir yang berlebihan lah, dia selalu mengingatkan aku seperti itu. So buat teman-teman semua ya, buat kalian yang sama-sama mempunyai pasangan, mempunyai pacar atau suami yang sama-sama jauh dari kalian, terpisah jarak, yuk kita sama-sama ikhlas, sama-sama belajar menerima kenyataan, menerima takdir Allah. Jadi yakinlah ini yang terbaik. Allah memberikan kita jalan seperti ini karena Allah yakin kita bisa melewatinya. Dan satu hal yang selalu dia ingatkan sama aku ya, suami aku yang selalu bilang, kita tuh di dunia hanya sementara. Di dunia itu hanya hanya istilahnya jembatan penyeberangan buat kita tuh menuju akhirat. Dan dengan aku ikhlas di sini menjalani hari-hari aku tanpa dia, dan aku ngurus anak-anak, aku banyak tanggung jawab di sini, itu jadi bekal buat aku nanti. Dan juga dia di sana gitu, dia rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan karena jauh dari keluarga. Ya dia
sama juga dengan jalan apa, dengan jalan mencari nafkah ini diharapkan bisa menjadi tabungan dia di akhirat kelak. Jadi ya sama-sama ya kita belajar ikhlas biar hati kita sama-sama tenang. Dan hal keempat yang selalu aku lakukan adalah mencoba sama-sama saling mengerti keadaan masing-masing. Banyak yang bilang kalau hubungan jarak jauh tuh yang paling utama adalah jaga komunikasi. Nah, ini nggak berlaku ya buat mereka yang kerjanya tuh di tempat-tempat yang susah sinyal. Kayak semuanya kan kadang-kadang di tengah laut, kadang-kadang di tengah hutan, jadi boro-boro buat bisa fit call ya, kadang telepon juga susah. Seperti sekarang ya, dia di Jambinya ada di tengah hutan, jadi susah banget buat aku telepon dia. Jadi kalau dia agak masuk ke kota sedikit baru kita bisa telepon-teleponan. Jadi selama misalnya kita teleponan kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Ya itu dia kenapa kita harus saling mengerti. Aku ngerti kadang dia di sana kayak gimana gitu. Jadi walaupun gak ada komunikasi sama sekali, gak jadi masalah gitu. Jadi buat teman-teman juga yang suaminya tuh mungkin atau pasangannya tuh terkendala masalah komunikasi, jangan khawatir. Kita mengerti keadaan dia. Jadi dengan kita mengerti keadaan dia, kita ngobrol juga. Jadi intinya dengan kita mengerti keadaan dia ya, jadi enak lah ke kitanya juga ya, sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti. Meda Eva. Ini lagi apa? Lagi ikutin bunda? Lagi apa? Lagi dia gimana dek? Meda Eva. Bas. Dia lagi ngikutin aku. Oke, dan poin selanjutnya yang biasa aku lakukan agar hubungan LDR kita tetap berjalan lancar, adem, mulus, tanpa ada gangguan apapun, yaitu dengan saling mendoakan. Ada lagunya kan? Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. aku merindukanmu. Dapatkan kasetnya hanya di toko besi terdekat. Apaan sih kok jadi nyanyi? Jadi ya gitu, walaupun jauh terus nyanyi mereka. Jadi gitu, walaupun kita jauh, kita jangan lupa untuk tetap saling mendoakan. Jadi jangan tinggalkan pasangan kita hanya karena jarak yang memisahkan. Kita harus tetap support dia dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Kita doakan agar dia selalu sehat, dia tetap kuat, dan dia bisa pulang dengan selamat. Semoga aja semua bukan tips ya, tapi hal-hal yang biasa aku lakukan tadi ya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau ngikutin hal yang sama juga boleh banget. Soalnya aku udah melakukan hal itu dan it works. Aku juga mau ngasih semangat buat semua sayangku, jadi sendiri nih dan buat semua istri-istri para pengabdi negara yang ditinggalkan untuk dalam jangka waktu yang cukup lama karena suaminya harus bertugas misalnya menjaga perbatasan negara. Kalian wanita yang sangat kuat, kalian wanita yang sangat hebat, so always tetap kuat untuk kalian semua. Kalian wanita yang luar biasa, kalian wanita yang sangat hebat. Dan pokoknya semua wanita yang termasuk ke dalam komunitas LDR mania. Ngarang sendiri ada gitu LDR mania. Pokoknya ya kalian yang mengalami hubungan jarak jauh ini ya, long distance relationship ini, kuat untuk kalian semua. Tetap sabar, tetap yang tadi aku bilang, tetap ikhlas, tetap bersyukur. Kalian harus tetap support, tetap kasih semangat buat pendamping kalian, walaupun terpisah jarak, walaupun dia jauh, jangan tinggalkan dia, karena dia di sana pun dia berjuang untuk kita, dia berjuang untuk kebahagiaan kita. Dan special for my husband, thanks for everything. We love you and we miss you.
cukup sekiannya video dari aku, mudah-mudahan bisa ngasih manfaat buat kalian semua. Kalau kalian mau request aku bikin video apa, bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya, karena konten aku gado-gado, segala ada, segala aku bahas. Dan pokoknya kalau kalian mau apa tinggal minta aja ya. Pasti insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan aku pasti bukan vlog pasti aku bikin requestan kalian itu ya. Aku bikin konten yang berhubungan dengan requestan teman-teman semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel aku, selalu dukung. Buat yang belum subscribe channel aku, jangan lupa dukung terus, support terus channel aku ya, supaya makin berkembang dengan cara like and subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Soalnya nanti ketika aku udah 1000 subscriber, aku bakalan ngasih mini giveaway buat kalian. Tungguin aja ya. So thank you very much for your attention. See you again in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.